Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Panduarimba, NPM 18630024. Saya seorang mahasiswa di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma yaitu Quicksort. Sekaligus video ini akan menjadi tugas mata kuliah saya, pemrograman berbasis objek. Langsung saja. Jadi yang pertama yang saya bahas ini adalah algoritma secara umum. Algoritma merupakan satu langkah atau kerja urutan langkah kerja yang logis dan tepat untuk memecahkan suatu masalah. Jadi secara gampangnya saja, algoritma ini merupakan suatu susunan atau rangkaian langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah melalui nalar dan pikiran secara logis. Lalu bagaimana algoritma itu dapat dikatakan sebagai algoritma yang efisiensi, yaitu algoritma yang dapat dikatakan sebagai algoritma yang efisien merupakan algoritma yang dimana pada saat pemrosesan algoritma tersebut tidak memakan banyak waktu dan juga tidak memakan banyak memori dalam pemrosesnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, lalu yang kedua, faktor yang mempengaruhi seperti yang sudah saya jelaskan. Yang pertama itu kecepatan. Kecepatan itu tidak memakan banyak waktu dan lain sebagainya. Yang kedua itu space. Space ini adalah ruang kosong untuk menyimpan data dari terhadap memorinya ya. Seperti itu. Nah, lalu saya akan bahas di sini definisi Quicksort secara khususnya. Quicksort merupakan suatu algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan dan menjadi partisi-partisi, sehingga metode ini disebut dengan nama partition exchange sorts untuk memenuhi iterasi pengurutan. Pertama-tama sebuah elemen dipilih dari data, kemudian elemen-elemen data akan diurutkan, diatur sedemikian rupa. Nah, jadi algoritma Quicksort ini adalah nanti akan mengurutkan data yang awalnya data itu acak, tidak berurutan, sehingga nanti akan menjadi data yang valid atau berurutan. Dia nanti akan berurutan. Untuk lebih jelasnya, ini ada algoritma sortir yang efisien yang ditulis oleh CRA. Ini mungkin termasuk sejarahnya, Ware pada tahun 1962. Dasar strateginya adalah memecah dan menguasai. Quicksort dimulai dengan men-scan daftar yang disortir untuk nilai median. Nilai ini yang disebut tumpuan atau pivot. Nah, jadi pivot nanti akan kita gunakan untuk mengambil nilai tengah dari pada data yang teracak. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian dipindah ke satu sisi pada daftar dan butir-butir yang nilainya lebih besar dari tumpuan dipindahkan ke sisi lain. Nah, jadi ini tahapan sederhananya untuk Quicksort bagaimana. Yang pertama itu pilih nilai pivot, kita ambil nilai tengah-tengah elemen sebagai nilai dari pivot, tetapi bisa nilai di mana saja. Tetapi yang lebih gampangnya nanti saya akan jelaskan. Partisi atur ulang semua elemen sedemikian rupa, lalu semua elemen yang lebih rendah daripada pivot dipindahkan ke sebelah kiri dari array, dan semua elemen yang lebih besar dari pivot dipindahkan ke sebelah kanan dari array. Nah, jadi secara mudahnya nilai yang lebih sedikit nanti akan berada di sebelah kiri dan nilai yang terbesar akan berada di sebelah kanan. Walaupun nanti kita akan bagi menjadi dua partisi dan di tengah-tengah partisi itu terdapat pivot. Jadi ada kelebihan dari Quicksort. Algoritma Quicksort memiliki kompleksitas O n log n, di mana pada prakteknya lebih cepat dari algoritma pengurutan lainnya. Nah, jadi ya mungkin kita akan lebih mudah jika data yang acak itu sedikit. Nah, bagaimana kalau jutaan, bahkan miliaran data yang akan kita urutkan? Tidak mungkin kita mengurutkan secara manual. Maka dari itu Quicksort merupakan langkah-langkah yang tepat untuk mengurutkan data yang teracak. Lalu ada juga terdapat kekurangan, walaupun sangat jarang sekali ditemukan. Pada kemungkinan terburuknya algoritma Quicksort ini dapat memiliki kompleksitas O n2 meskipun ini sangat langka terjadi. Nah, jadi ini pseudokode yang sudah saya tuliskan secara dasarnya. Jadi karena saya menggunakan bahasa Java, nah di sini ada paket, public class, public stats. Nah, jadi ini nanti akan saya jelaskan secara detailnya dengan langsung ke aplikasinya. Karena jika dijelaskan di sini, tampilannya kan seperti ini. Nah, saya menggunakan tipe data integer dengan variabel. Nanti ada banyak variabel yang akan kita komplikasikan terhadap
relasi dari data yang sudah saya masukkan. Nah, jadi ini ada publikas, mens. Nah, jadi ini adalah data yang masih acak. Nanti ada tampilan akhirnya data yang sudah di quickshot dan sudah tidak teracak lagi. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini adalah tampilan dari NetBeans ya, dengan bahasa Java. Seperti ini, nanti saya akan jelaskan langsung ke aplikasinya. Nah, baiklah, langsung saja. Nah, jadi ini saya membuat suatu paket dengan quickshot dengan kelasnya yaitu PBO quickshot. Nah, jadi di sini saya mendeklarasikan suatu variabel dengan int z. Nah, jadi ini nanti pivot atau penampung data yang akan digunakan untuk menampung data yang masih teracak. Untuk lab dan rec ini nanti saya akan gunakan untuk lab ini adalah data terkecil atau ada yang biasa menyebutnya dengan low. Jadi saya di sini menuliskannya lab. Jadi bagaimana enaknya kita aja mengcoding karena itu menurut logika kita, tidak perlu mengikuti orang lain. Jika lebih gampang. Nah, jadi lab saya menuliskan lab ini data yang paling kecil dan rec data yang paling besar yang berada di sebelah kanan. Nah, jadi saya gantikan lab ini dengan A. Nanti melambangkan A, untuk recnya B. Nah, nanti N ini adalah banyaknya dari data yang akan kita masukkan. Jadi pivot sama dengan Z. Nah, jadi pivot ini nanti melambangkan Z. Pivot ini adalah nilai tengah atau nilai yang mana akan kita ambil. Nah, jadi di sini pembagiannya. Di sini saya menggunakan perulangan duel ya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, apabila dia secara umumnya saja duel ini apabila dia tidak memenuhi dari saya Z A ini adalah lab tadi kurang dari pivot, maka dia akan mencari nilainya lagi untuk memenuhi data yang masih acak. Dia akan mencari terus data yang yang kurang nilainya dari pivot. Sama halnya dengan B. B ini adalah bagian rec atau bagian nilai terbesar. Jika dia lebih besar dari pivot, maka dia akan mencari lagi nilai di bawahnya, mengurang satu nilai lagi agar terpenuhi. Nah, jadi di sini perulangannya A kurang dari sama dengan B, maka N sama dengan Z. Jadi jumlah data ini nanti dia akan membagikannya ke pivot. Dia akan membagi pivot, dia akan membagi dua partisi. Nah, maka nilai A ini nanti post increment dia akan menambah satu lagi nilai di atasnya, dan yang B ini yang sebelah kanan dia akan mengurang lagi satu nilai di bawah. Seperti itu. Nah, while apabila A lebih kecil atau sama dengan B, maka akan kembali ke perulangan. Dia akan kembali lagi sini mengulang sampai terpenuhi. Jika terpenuhi, maka dia akan lanjut ke sini. Nah, maka dia akan lanjut ke pengurutan. Dia akan memenuhi terus, apalagi yang masih diisi, apalagi yang kurang. Jika masih ada, dia akan mencari lagi data yang masih belum terpenuhi. Quickshot. Nah, di sini pengurutannya. Dia akan mencari nilai mana yang lebih kecil dan mana yang lebih besar untuk pengurutan dengan bertumpuan pada pivot ini. Seperti itu. Nah, di sini ada public static void. Public static void ini nanti akan digunakan untuk menampilkan data yang belum di quickshot atau belum diurutkan. Seperti ini. Nah, jadi saya masukkan di sini ada 7 data yaitu 90, 40, 20, 70, 100, 10, 50. Dengan N ini adalah banyaknya dari jumlah data yang sudah saya masukkan. Di sini datanya ada 7, maka di sini adalah 7. Jika Anda menuliskan 5, maka dia tidak akan lengkap nanti outputnya. Dia tidak akan keluar 7 data, maka dia akan hanya keluar 5 data. Untuk selanjutnya, nah di sini adalah pengurutannya ya. Nah,
Nah, di sini adalah output. Nanti keluarnya di sini. Output dari data yang sudah dimasukkan. Data setelah diurutkan nanti akan muncul. Nah, langsung saja. Nah, seperti ini. Ini adalah data yang akan diurutkan dengan quicksort. Ini data yang masih acak. Nah, data yang masih acak. Lalu data yang sudah diurutkan seperti ini. Nih, 10, 20, 40, 50, 70, 90, 100. Jadi dia akan mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Seperti itu. Kita kembali lagi ke open saya. Nah, seperti itulah cara kerja dari quicksort dengan bahasa Java yang sudah saya buat. Nah, jadi ini adalah langkah-langkah atau animasi yang sudah saya buat untuk quicksort. Jadi ini data sama dengan data yang sudah saya masukkan sebelumnya agar lebih mudah dipahami. Nah, data yang sama pada codingan di Java saya. Nah, seperti ini. Langkah pertama, kita tentukan dulu yang akan menjadi pivot. Di sini saya memilih 70 sebagai pivot. Nah, jika sudah memilih 7 pivotnya, maka saya akan bagi dua partisinya. Ini untuk partisi B. B ini adalah nilai yang di sebelah kanan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Seperti ini tadi. Nah, untuk B ini nilai paling kanan. Untuk A nilai paling kiri. Lalu angka kecil berada di sebelah kiri dan besar berada di sebelah kanan. Nantinya di sini. Di sini adalah nilai yang besar dan di sini adalah nilai yang kecil. Langkah pertama kita letakkan dulu 70 di sini. Ini cuma sementara ya. Lalu selanjutnya kita mulai dengan yang paling kiri. 90. 90 ini apakah nilainya lebih besar dari 70? Jika iya, maka akan kita letakkan di sebelah kanan pivot. Lalu langkah yang kedua, kita lihat 40 dan 20. Apakah nilainya lebih besar daripada pivot atau lebih kecil? Jika lebih kecil, maka letakkan saja di sebelah kiri. Di sebelah paling kecil. Nah, di sini 40, 20 sudah diletakkan. Lalu yang selanjutnya, bandingkan partisi kedua pivot setelah seperti ini. Nah, untuk 100 ini kan nilainya lebih besar daripada pivot. Maka letakkan saja di sini, di sebelah sini, di sebelah bagian yang kosong ini. Nah, 100. Sama halnya dengan 10, 50 nantinya. Nah, lalu di sini karena angka 10 ini lebih kecil dari pivot, maka letakkan di sebelah kiri. Letakkan sebelah kiri. Selanjutnya 50 lagi yang terakhir. Karena nilainya lebih kecil daripada pivot, maka letakkan di sini terakhir yang kosong. Nah, maka akan jadi seperti ini. 40, 20, 10, 50, 70, 90, 100. Walaupun ini belum terurut secara benar. Belum dari yang terendah sampai yang tertinggi. Ini hanya memisahkan partisinya saja ya. Tetapi jumlahnya masih belum urut. Nah, lalu kita bagi lagi dua partisi. Dari masing-masing partisi tersebut, tentukan mana yang akan menjadi pivot. Di sini saya memilih 40 sebagai pivot dan 100 sebagai pivot. Lalu perbandingan pivot pertama, karena nilai 20 lebih kecil dari pivot, begitu juga dengan 10. Nah, ini tadi kan seperti ini, 40, kita tulis dulu. Lalu kita buat ruang kosong seperti ini. Pivot 40, kita mulai dari bagian di sini. Dari bagian yang 10 kita letakkan di sini karena nilainya lebih kecil daripada pivot. Untuk 20 kita letakkan di bawah sini. Nah, untuk pivot kita letakkan di sini. Kita letakkan di sini. Lalu yang selanjutnya untuk 50 karena nilainya lebih besar dari pivot, pivotnya kan 40, maka letakkan di bawah. Seperti itu. Nah, untuk bagian partisi yang kedua, karena nilainya sudah memenuhi, sudah berurutan 70, 90, 100 dari yang kecil sampai besar, jadi ini dianggap selesai. Nah, untuk partisi yang pertama, kita lihat dulu 10, 20, 40, 50, 70, 90, 100. Nah, ini berurutan dia dari yang terkecil nilainya sampai yang terbesar. Nah, ini data yang sebelum di quicksort. Seperti itu langkah-langkahnya.
Nah, jika kita hubungkan atau relasikan dengan penerapan pada studi kasus, jadi ini kan nilai yang sebelum di quicksort dan ini yang sesudah. Yang pertama, kita menggunakan algoritma quicksort, yaitu pengurutan dari nilai yang terendah sampai yang tertinggi dengan ini tadi, melihat bipot, membagi partisi, menurunkan data yang terkecil sebelah kiri sampai data yang terbesar di sebelah kanan. Algoritma itu yang digunakan secara berurutan, maksud darinya seperti itu. Nah, jadi data-data yang sudah saya terangkan ini berhubungan satu sama lain, mulai dari psikot atau quicksort Javanya dan langkah-langkahnya ini saya mengambil dari sini tadi. Nah, dari data-data sini saya hubungkan ke sini. Nah, seperti itu penyelesaian dari algoritmanya, penerapan dari studi kasusnya, penyelesaian seperti itu. Mungkin sedemikian video kali ini. Saya pribadi memohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam saya menjelaskan atau materi yang saya jelaskan masih kurang. Sungguhnya saya sudah berusaha dengan semaksimal mungkin dan saya sadari saya hanya manusia biasa dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tetap terus belajar, semangat. Walaupun dalam kondisi wabah penyakit seperti ini kita harus tetap semangat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.